Saya lanjutkan lagi. Ini dalam populasi, kemarin kita misalnya ada suatu populasi, kita ambil beberapa sampel ya. Kemudian dari sampel ini bisa kita cari kira-kira sifat-sifat populasinya itu seperti apa ya. Nah, di populasi sendiri itu ada parameter ya, masih ingat ya. Sedangkan di sampel itu ada statistik ya. Ini istilahnya hampir sama ya. Jadi kalau di parameter itu ada rata-rata atau kalau di sampel mu. Tapi kalau di statistik, kalau misalnya variabelnya itu kita namakan X, maka rata-ratanya adalah X bar ya. Ini tergantung, bisa Y bar, bisa A bar, tergantung variabelnya apa ya, kita definisikan pertama kali ya. Anggap saja variabelnya itu adalah suatu X ya. Kalau di populasi adalah mu. Kemudian ada varian ya, ini rata-rata. Ada varian. Kalau di populasi itu adalah apa ini sigma ya, sigma kuadrat, ada kuadratnya. Tapi kalau di sampel ini adalah S kuadrat ya. Kemudian apa setelah varian, apa standar deviasi ya, standar deviasi ini sigma, ini S. Di sampel ya, standar deviasinya bisa kita cari apa? X. Misalnya ada 5, berarti X1 min X apa ini? Dikurangi rata-ratanya ya. Ini kuadrat, saya kuadratkan sambil ingat-ingat ya, kan sebentar lagi ujian ya. Apalagi? Iya, jangan lupa ujian. X2 min X dan seterusnya sampai misalnya ada n sampel. Berarti kalau ada n sampel, ininya X n min X bar ya. Kemudian dibagi apa? Dibagi jumlahnya n. Kalau n-nya besar ya. Ini kalau n besar atau jumlahnya besar, maka dibagi n. Tapi kalau jumlahnya kecil, itu dibagi apa? n-1 ya. Itu untuk S kuadrat. Tapi kalau untuk varian populasi berarti apa? Ya tinggal X1 berapa itu sampai semua populasinya dibagi dengan jumlah populasinya ya. Kemudian dari sini, dari apa ini statistik yang ada di sampel bisa kita apa ya, simpulkan ya. Tapi kesimpulannya itu berupa estimasi ya, berupa pendugaan ya. Tahu ya maksudnya ya. Jadi misalnya saya ingin melihat suatu produk, apakah produk ini bagus ya, apakah berapa rata-rata produk ini. Caranya bagaimana ya? Cara paling gampang dan akurat adalah apa? Semua produk saya ukur ya. Saya ukur misalnya produk apa ya? Produk ya, minuman dalam botol ya. Nah, minuman dalam botol itu kan ya, kalau misalnya pabrik kan apa ya, diisi secara otomatis ya. Mungkin saja pengisiannya itu ada yang ya ada yang nggak sempurna sehingga volumenya beda-beda. Nah, untuk mengetahui berapa rata-rata ya tentu saja saya cek satu-satu. Nah, cek satu-satu, kemudian tahu rata-ratanya. Nah, ini kalau sedikit ya nggak apa-apa, saya cek satu-satu ya. Kalau minumannya jamu itu nggak apa-apa, cek satu-satu ya, karena dalam gelas ya. Paling kan berapa gelas ya kalau saya ngeracik jamu.
Tapi kalau minumannya itu botol, nggak mungkin saya ambil satu-satu, makanya saya ambil sebagian. Lah sebagiannya ini namanya sampel ya. Kemarin ada teori sampling ya, teori cuplikan. Lah dari sini bisa tahu saya rata-ratanya sampel itu berapa, kemudian standar deviasinya itu berapa, baru bisa saya simpulkan kira-kira nanti populasinya itu rata-ratanya berapa. Tuh. Lanjut. Nah, di sini ada poin estimasi ya. Jadi saya estimasikan berapa rata-ratanya. Jadi kan misalnya saya melakukan suatu survei, kira-kira misalnya saya mencalonkan diri sebagai apa? Ketua kelas juga gak perlu poin estimasi, kelasnya berapa, anggap saja kelurahan ya, kalau gubernur kok kemelipan, anggap saja RT, kalau RT cukup dihitung satu-satu, kelurahan ya, anggap saja di kelurahan itu ada berapa, 1000 penduduk ya, saya cek dari 50 penduduk itu kira-kira siapa yang milih saya, kira-kira rata-rata itu memilih siapa. Lah itu tentu saja karena saya ambil 50, tentu saja itu enggak presisi ya, maksudnya kira-kira misalnya rata-ratanya 70 ya, paling nanti kira-kira di yang memilih itu antara 60 sampai 80 ya. Makanya di sini ada plus minus ya. Ya, kurang lebih. Ditambah dikurang dari kesalahan cuplikan ya. Atau sampel ya. Saya kalau bilang cuplikan ini sampel. Kok enggak enak ini. Sampel. Karena cuplikannya dianggap normal, maka cuplikannya ini bisa saya cari dari bentuk Z ya. Misalnya bila diinginkan 95% confidence interval ya, atau derajat kepercayaan, kalau buku derajat kepercayaan, kalau di buku-buku statistik confidence interval, maka nilai Z-nya adalah 1,96 ya. Ini yang paling harus dihafal ini. Biasanya 1,95% ya yang keluar di buku. Jadi nggak perlu lihat apa tabel pun, kalau 95% itu adalah 1,96 ya. Kemudian maka rata-ratanya adalah mu ya, rata-ratanya maksudnya rata-rata populasinya ini adalah X bar ya, jadi rata-rata dari sampelnya itu kurang lebih ditambah sama dikurangi 1,96 dikali dengan, ini bukan alfa ya, tapi sigma Z, standar deviasi dari sampelnya ya. Standar deviasi dari sampel apa rumusnya kemarin? Masih ingat ya? Min mu sigma E sigma X per ini Z ya, Z-nya ya. Kalau ini berarti apa? Ya sigma per N ya. Sigma akar N ya. Akar N apa N? Akar N. Oh. Sigma per akar N. Enggak apa-apa, ujian masih lama, lupa enggak apa-apa. Jadi kalau ini adalah suatu standar apa ya, suatu grafik standar normal,
maka 0 ini nilai Z ya, ini Z, Z-nya 0 berarti ini pas di rata-rata. Tapi kalau Z-nya 1 ini 34% ya, kira-kira gitu ya. Di buku dilihat 34% ya kalau nggak salah. Saya lihatnya udah enggak ini tabel normal 1. Kok lama? Sebentar ini Mas.